Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tisnaldi Wijanto. Saya dari program Sistem Informasi. Saya ingin menjelaskan apa yang kamu dapatkan dari mata kuliah sistem operasi. Yang pertama itu pengenalan tentang sistem operasi, sejarah dan peranan dalam komputer. Kedua itu struktur dan komponen sistem operasi seperti kernel, shell, file system, dan manajemen memori. Ketiga, manajemen proses dan thread termasuk scheduling dan deadlock. Keempat, manajemen memori, penggunaan paging, segmentasi, dan setting. Kelima, manajemen file dan direktori termasuk operasi atau I itu O. Keenam, sistem berkas dan sistem berkas terdistribusi. Ketujuh, keamanan dan perlindungan data dalam sistem operasi. Kedelapan, interaksi antar sistem operasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Saya ingin menjelaskan untuk konsep keamanan dalam sistem informasi, yaitu pada sesi ke-9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu keamanan dalam sistem operasi. Bagian ini berkaitan dengan melindungi komputer kita dari ancaman dari serangan jahat. Jadi, mari kita kenali lebih dalam tentang konsep keamanan yang perlu diingat dalam sistem operasi. Konsep keamanan dalam sistem operasi mencakup rangkaian teknik, kebijakan, dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi sistem, data, dan pengguna dari ancaman dan potensi kejahatan. Tujuan keamanan dalam sistem informasi pertama itu mencegah akses yang tidak sah, melindungi sistem dari akses yang tidak sah oleh pengguna atau proses yang tidak berwenang. Kedua, mencegah kerusakan, menghindari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja pada sistem atau data. Ketiga, mencegah pengungkapan data sensitif, memastikan data sensitif atau rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dan terakhir, menjaga ketersediaan, memastikan sistem tetap berfungsi dan tersedia untuk pengguna yang sah. Konsep keamanan dan informasi. Yang pertama itu ada autentikasi dan otorisasi. Saat kita akan membuka komputer kan biasanya itu diminta untuk memasukkan kata sandi. Nah, ini itu yang disebut adalah autentikasi. Tujuan autentikasi adalah memastikan kita benar-benar pengguna yang sah sebelum bisa menggunakan komputer. Selain kata sandi, ada juga autentikasi lainnya seperti menggunakan kartu akses atau sidik jari. Yang kedua itu manajemen pengguna. Yang pertama itu proses pendaftaran, penghapusan, dan pembaruan akun pengguna dalam sistem operasi. Kedua itu memastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akun akses, dan penghapusan akun pengguna yang tidak aktif atau tidak diperlukan lagi. Setelah kita berhasil masuk, kita biasanya itu punya akses berbagai informasi dan perangkat di dalamnya. Untuk mengatur siapa yang boleh akses apa, ada konsep yang disebut otorisasi. Ini berarti kita harus memulai izin atau hak akses untuk menggunakan program atau melihat data tertentu. Jadi, kalau kita bukan administrator, kita mungkin tidak bisa mengotak-atik pengaturan penting di komputer. Selanjutnya, keamanan jaringan. Pertama itu melindungi sistem operasi dari serangan eksternal dan memastikan keamanan komunikasi antar sistem dan jaringan. Kedua itu penggunaan firewall, enkripsi data, virtual private network atau VPN. Bagian ini sangat penting, jadi manajemen pengguna dan tentang bagaimana kita mengatur akun-akun yang ada di komputer. Jangan sampai kita lupa mengunci akun atau menghapus akun yang tidak perlu lagi, karena orang jahat bisa saja mencoba mencuri data atau merusak sistem melalui akun yang terbengkalai. Enkripsi data, proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau enskripsi, kecuali oleh pihak yang berwenang yang memiliki kunci enkripsi. Kedua, melindungi data yang sensitif atau penting, baik saat disimpan dalam sistem maupun saat ditransmisikan melalui jaringan. Data-data penting kita harus kita lindungi dari mata-mata orang jahat. Salah satu cara melakukan adalah dengan enkripsi data. Ketika data kita dienkripsi, hanya orang yang punya kunci enkripsi yang bisa membaca data tersebut. Jadi kalau data kita sampai tercuri, orang jahat nggak akan bisa mengartikannya karena sudah terenkripsi. Pengawasan dan audit logging, pengawasan dan pencatatan aktivitas dan sistem operasi, melacak aktivitas pengguna, mendeteksi dini serangan, dan memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Audit dan logging dalam bagian penting dari keamanan. Jadi pastikan kita mengawasi dan mencatat aktivitas di komputer kita. Jika ada hal yang mencurigakan, kita bisa mendeteksinya lebih cepat dan mengambil tindakan segera. Selanjutnya itu pembaruan keamanan.
penting untuk selalu menginstal pembaruan terbaru untuk menjaga keamanan sistem operasi. Perusahaan sistem operasi secara berkala merilis pembaruan perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan yang teridentifikasi. Terakhir ini tuh pembaruan keamanan, pastikan kita selalu menginstal pembaruan terbaru untuk sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Pembaruan ini biasanya memperbaiki kerentanan yang terdeteksi sehingga komputer kita tetap aman dari ancaman. Kesimpulan itu, dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan beragam, memahami dan menerapkan konsep keamanan dalam sistem operasi sangatlah penting. Dengan otorisasi dan autentikasi yang tepat, manajemen pengguna yang hati-hati, pengamanan jaringan yang canggih, keamanan memori yang kuat, penggunaan sandboxing, enkripsi data yang andal, audit dan logging yang efektif, serta pembaruan keamanan yang teratur, kita dapat meningkatkan keamanan sistem operasi secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem operasi dan data sensitif yang berjalan di dalamnya dapat dilindungi dengan lebih baik dari ancaman yang berpotensi merugikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai keamanan dalam sistem operasi. Izinkan saya untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.